Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fi ma jaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fi anna asma'allahi ghairu makhluqatin. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwa nama Allah itu bukan makhluk. Anak ulangi lagi, ucapan Imam Syafi'i tentang nama Allah bukan makhluk. Ada beberapa riwayat di sini, kita ambil dua saja. Kata penulis Anir Rabi bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, qala sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul. Kata salah satu murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman, beliau berkata, aku mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man halafa bismin min asma'illah fahanitha fa'alaihi al-kafaratu. Barang siapa yang bersumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya tersebut, maka wajib baginya membayar kafarah. Nanti akan kita sampaikan dalilnya. Nanti kita juga akan sampaikan penjelasan lebih lanjut. Kita baca dulu ucapan Imam Syafi'i di sini. Li'anna ismallahi ghairu makhluk. Karena nama Allah bukan makhluk. Wa man halafa bil ka'bati au bis safa wal marwati falaisa alai kafaratun. Namun barang siapa bersumpah dengan Ka'bah atau dengan Safa wal Marwah, maka tidak ada kafarah atasnya kalau dia melanggar. Li'annau makhluk, karena Ka'bah, Safa, Marwah itu makhluk. Wa dzalika ghairu makhluk, sedangkan nama Allah bukan makhluk. Di sini ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Yang pertama berkaitan dengan masalah bersumpah. Bersumpah
itu harus dengan menyebut nama Allah. Nanti akan ada penjelasan dalilnya juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Rasul mengatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi warrahmani wa rabbis samawati wal ardi. Ini adalah akidah at-tauhid yang wajib dipegang erat setiap muslim muslimah. Bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Kemudian Rasul mengatakan, man halafa bighaiриllahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, entah dengan nama Nabi, demi Nabi, atau demi Ka'bah, atau demi waktu, maka itu bentuk syirik, kata Rasulullah SAW. Adapun kalau ada yang berdalil, loh kan Al-Quran ada kata-kata wal asri demi waktu, wal fajri demi waktu fajar, maka dikatakan oleh para ulama itu kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ini kekhususan Allah. Adapun hamba Allah, manusia, seorang muslim muslimah, Rasul mengatakan tadi, barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Dan alangkah banyaknya kaum muslimin yang masih tidak paham pembahasan yang satu ini. Kita masih dengarkan dari sebagian mereka bersumpah meskipun dengan menyebut nama Allah, tapi ditambah dengan demi Allah, demi Rasul. Ini juga sama saja syirik kepada Allah karena memakai kata-kata demi Rasul. Cukup bersumpah dengan menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Bersumpah adalah ibadah, maka harus dengan menyebut nama Allah. Kemudian penjelasan yang kedua, kalau orang itu tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah lalu melanggar sumpahnya, maka wajib membayar kafarah. Misal orang itu mengatakan, demi Allah, ya saya tidak akan makan nasi hari ini. Itu aja mau diet mau apa? Pakai sumpah-sumpahan. Namun ternyata nggak kuat, ya lapar di tengah hari. Maka apa? Dia makan, maka harus dia apa? Membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ini Allah firmankan dalilnya surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum au tahrir raqabah. Maka kata Allah, kalau melanggar sumpahnya, it'amu asyati masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ini kafarah bagi yang melanggar sumpahnya tersebut. Kemudian kata beliau, karena nama Allah bukan makhluk. Ini poin intinya. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah lalu melanggar, maka wajib membayar kafarah. Karena sumpahnya itu sudah sah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau melanggar itu kafarahnya. Karena nama Allah bukan makhluk. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lain. Karena kelompok sesat yang namanya Al-Jahmiyah itu mengatakan nama Allah makhluk. Kelompok Jahmiyah sedikit kita jelaskan ya silsilah nasab mereka. Kata para ulama, Al-Jahmiyah itu dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Jaham bin Safwan. Kadang kelompok sesat itu penisbatannya macam-macam.
ada yang dinisbatkan kepada nama tokohnya, seperti Al-Jahmiyah, Al-Asy'ariyah. Meskipun Asy'ariyah nisbat kepada Imam Abu Hasan Asy'ari yang beliau sudah tobat dari akidah yang sesat dari Mu'tazilah Al-Kullabiyah. Cuma yang sekarang ini ikut ajaran beliau yang masih tersesat, menyimpang. Buktinya beliau menulis kitab-kitab yang menunjukkan beliau telah rujuk dari ajaran beliau, terutama dalam tauhid asma wa sifat. Beliau punya kitab judulnya Maqalatul Islamiyin. Ini masih kita kaji di Surabaya dengan syarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Kemudian juga kitab beliau Al-Ibana, kitab beliau Risalah Al-Thaghar. Itu bukti beliau telah rujuk dari akidah beliau yang lalu, meskipun pengikutnya masih ngeyel, tidak mau bertobat. Kemudian ada namanya Al-Kullabiyah. Ini kelompok-kelompok sesat yang dinisbatkan kepada nama tokoh mereka atau pendiri ajaran mereka. Ada pula kelompok sesat dinisbatkan kepada intisari ajaran mereka, seperti kelompok Syiah Rafidhah. Kenapa dinamakan Rafidhah? Karena mereka rafadu asy-syaikhain, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Itu dinisbatkan kepada ajaran sesat mereka. Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena li khurujihim an walil amril muslim, karena mereka memberontak kepada pemimpin muslim. Kemudian juga ada kelompok sesat yang dinisbatkan kepada tempat mereka bermarkas dulunya, seperti nama lain kelompok Al-Khawarij. Nama Khawarij itu banyak, diantaranya Al-Haruriyah. Kenapa dinamakan Al-Haruriyah? Karena mereka dulu ketika memberontak, base camp-nya istilahnya, markasnya di tempat namanya Harura dan lain sebagainya. Intinya kelompok-kelompok sesat itu penisbatannya bermacam-macam. Ada yang dinisbatkan kepada nama tokoh, kepada ajaran mereka, kepada tempat mereka keluar, dan seterusnya. Kelompok Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dihukum mati oleh khalifah di zaman itu. Di antaranya yang sangat masyhur kisah Ja'ad bin Dirham. Ini ketika Khalifah Hisham bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernurnya yang ada di Basrah untuk menghukum mati seseorang penyesat umat namanya Ja'ad bin Dirham. Ini ketika Hari Raya Idul Adha. Ini karena mumpung Hari Raya Idul Adha, ini kenangan indah di zaman itu. Ketika Hari Raya Idul Adha, gubernur Basrah yang bernama Khalid bin Abdillah Al-Qasri, dia khutbah Idul Adha seraya berkata, ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah sesembelihan korban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Sedangkan aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu za'ama annallaha lam yukallim Musa wala yatakhid Ibrahim khalilah. Karena dia meyakini, mengklaim bahwa Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, dan dia menolak Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Beliau pun turun dari mimbar lalu disembelih Ja'ad bin Dirham. Cuma nggak pakai embek-embek ya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, merupakan korban yang paling mahal, nggak dijual di mana-mana. Ini sekali lagi demi menyelamatkan akidah umat. Itu hukuman bagi para penyesat umat, bukan malah ditokohkan, bukan malah dijadikan referensi dalam agama. Namun zaman para salaf, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyesat umat, di antara hukumannya tadi hukuman mati. Ini seperti amputasi, mengorbankan satu demi apa? Menyelamatkan akidah umat. Namun sangat disayangkan, akidahnya sudah menyebar. Di antaranya tadi disebarkan oleh muridnya yang bernama Jahm bin
Safwan. Jahmi Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham yang disembelih tadi oleh Khalid bin Abdul Qasri. Kemudian Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Silsilah nasabnya kepada al-Yahudi sama dengan Syiah Rafidah. Kembalinya kepada siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini dua nenek moyang kelompok sesat yang masih eksis akidah mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun kelompok Jahmiyah namanya mungkin sudah berganti, ya, namun akidah mereka, ajaran sesat mereka masih bergentayangan. Adapun Syiah Rafidah namanya dan juga ya ajaran kekafiran kesesatannya masih sangat eksis tengah-tengah kaum muslimin. Qatalahumullah, semoga Allah menghancurkan mereka semuanya. Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad pernah berkata, la ubali sallaitu khalfal Yahudi awin Nasrani am sallaitu khalfal Jahmi awil Rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi, orang Nasrani, atau aku salat di belakang pengikut kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidah. Sah tidak salat di belakang Yahudi? Tidak sah. Maka demikian pula kata Imam Bukhari, enggak sah salat di belakang pengikut Syiah Rafidah atau pengikut kelompok Al-Jahmiyah, karena banyak kesesatan bahkan kekufuran mereka. Di antaranya ini, meyakini nama Allah makhluk. Itu pencetusnya kata para ulama kelompok Al-Jahmiyah. Ya, mereka ajarannya sekali lagi mengadopsi dari orang-orang Al-Yahud. Mereka di antara kesesatannya mengatakan nama Allah makhluk. Sebagaimana Anda akan sampaikan, mereka juga mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka mengingkari adanya adab kubur. Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman dan seterusnya. Maka para ulama pun tidak tinggal diam. Mereka ketika muncul ucapan sesat, akidah sesat, langsung mereka bantah. Sebagaimana ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun ahnu ta'rifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama senantiasa dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Tugas mereka menafikan tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, wa intihalal mubtilin, dan jalannya orang-orang yang menyebarkan kebatilan, dan mereka membantah takwilal jahilin, takwilnya orang-orang yang jahil. Membantah kesesatan atau orang yang sesat termasuk bagian prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah kebiasaan para ulama as-salaf. Ya, maka jangan pernah istilahnya fobi, alergi, anti dengan istilah bantahan. Selama itu ilmiah di atas bukti yang nyata. Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau juga luar biasa pembelaannya terhadap akidah salaf. Beliau membantah kelompok Al-Jahmiyah dengan kata-kata beliau di sini, bahwasanya nama Allah itu bukan makhluk. Dan kata para ulama, konsekuensi kalau mengatakan nama Allah makhluk, berarti kalau antum berdoa ya Allah, berarti antum berdoa kepada siapa? Na'udzubillahi min dzalik, syirik kepada Allah. Ini kadang ahli bid'ah itu asbun saja, ngomong namun apa enggak dipikir. Ya, sama dengan pembahasan kita sebelumnya masalah Allah fis sama, Allah ala arsy istawa. Allah istawa di atas al-arsy. Kata ahli bid'ah istawa artinya menguasai. Itu takwilnya juga sama kata para ulama dari kelompok Al-Jahmiyah. Kata para ulama, coba kalau antum mengartikan istawa
itu menguasai. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengatakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa. Kalau diartikan sesuai dengan arti mereka, kemudian apa? Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu ada yang naudzubillahi min dzalik. Berarti ada penguasa arsy sebelum Allah, kemudian Allah merebutnya. Naudzubillahi min dzalik. Konsekuensi ucapan takwil mereka yang sangat amat kufur. Naudzubillahi min dzalik. Itulah asbulnya apa? Mereka mentafsirkan istawa dengan istaulah, padahal konsekuensinya ini kufur, menetapkan adanya penguasa arsy sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di sini ketika mereka mengatakan nama Allah makhluk, berarti kalau Anda berdoa ya Rahman irhamni, berarti Anda berdoa kepada naudzubillah, boleh berdoa kepada makhluk. Wala tad'u min dunillah, kata Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang zalim alias musyrikin, kata ulama tafsir. Intinya harus diyakini nama Allah bukan makhluk. Dan ini salah satu contoh yang suka buat fitnah biang kerok itu ahli bid'ah. Ngarang-ngarang akidah baru, membuat perpecahan umat. Namun kalau sekarang diputar balikkan, yang menyebarkan tauhid akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dituduh memecah belah umat. Justru sebaliknya, kalau yang hak, yang benar, ahli bid'ah, akidah sesat, itulah yang membuat perpecahan di tengah umat. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi, dan barang siapa bersumpah dengan Ka'bah atau Safa wal Marwah, lalu dia menyelisihi, melanggar sumpahnya, tidak ada kafarah. Karena sumpahnya tidak sah. Karena bersumpah dengan apa? Selain nama Allah, nggak ada hukum kafarah kalau dia apa? Melanggar. Ya, namun dia apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun para ulama memperinci juga, ada hukumnya syirik kecil, syirik besar. Bersumpah dengan selain nama Allah ada 2 hukumnya. Syirik kecil, syirik besar. Kalau sekedar zallatul lisan, ketergelinciran lisan, karena mungkin ikut-ikutan banyak orang demi Rasul, demi Allah, demi Rasul. Dia hanya apa? Zallatul lisan. Karena apa? Ikut-ikutan banyak orang. Ini jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau sampai itu dia ucapkan dengan adanya keyakinan, kalau dia melanggar sumpah tersebut, dia istilah kalau bahasa Jawanya kualat dengan yang dijadikan sumpah. Ya, misalnya demi Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam hatinya dia meyakini kalau dia melanggar sumpahnya, dia akan dijatuhi hukuman oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kualat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ini hukumnya syirkun akbar. Dan alangkah banyaknya, kata para ulama, orang-orang yang lebih takut melanggar sumpahnya kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah dari para wali-wali tersebut. Ya, sebagian orang itu dia berani berdusta ketika bersumpah kalau dengan nama Allah. Coba di pasar-pasar itu. Demi Allah, saya kulaannya ini 10.000, padahal cuma 1.000. Berani dia bersumpah dengan nama Allah. Meskipun tahu, yakin itu dusta. Demi untuk dapat fulus. Tapi sebagian mereka, kalau istilahnya ini sekedar contoh saja. Kalau ada orang seperti itu, kamu berani nggak bersumpah? Misalnya ini ya, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Takut dia. Inilah rasa takutnya, rasa cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani
melebihi cintanya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Sudah mendarah daging kesyirikan di dalam diri mereka. Maka sekali lagi, seorang muslim atau muslimah wajib betul-betul meyakini sumpah hanya dengan menyebut nama Allah, dan harus seorang muslim cintanya kepada Allah lebih daripada yang lain. Jangan sebagaimana orang musyrikin jahiliyah. Kata Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan lebih dari itu. Seperti tadi, mereka lebih berani berdusta dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya dibandingkan berdusta dengan menyebut nama wali-wali ketika bersumpah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian riwayat yang kedua kita baca, wa qala wa kullu yaminin bi ghairillahi fahiya makruhatun manhiyun anha. Setiap sumpah selain Allah hukumnya dibenci. Ini Imam Syafi'i pakai kata-kata makruh. Ini bukan artinya makruh seperti yang banyak dipahami oleh sebagian orang, lebih baik ditinggalkan meskipun nggak sampai haram. Tidak. Ya, karena para ulama salaf ketika memakai kata-kata makruh itu mengikuti ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Isra. Setelah Allah menjelaskan haramnya membunuh, haramnya mendekati perzinahan, Allah tutup dengan kata-kata wa kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua dosa-dosa itu di sisi Allah makruh. Membunuh orang makruh hukumnya sesuai dengan pemahaman orang sekarang? Tidak. Makruh di situ dibenci alias dilarang, diharamkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan setelahnya manhiyun anha, dilarang, berdasarkan sabda Rasul yang kita bawakan tadi, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah nenek moyang kalian. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Jadi intinya yang pertama, wajib kalau bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, entah syirik kecil atau syirik besar. Kemudian poin intinya tadi, nama Allah adalah apa? Nama Allah bukan makhluk. Dan ini tadi dalam rangka membantah kelompok Al-Jahmiyah yang pertama kali mempelopori kata-kata nama Allah adalah makhluk. Baik, kita lanjutkan poin atau bab berikutnya. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Bab ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, ini juga sama yang kita isyaratkan tadi. Ini semuanya dalam rangka membantah kelompok sesat. Ya, yang pertama tadi kelompok Al-Jahmiyah yang mempelopori kata-kata Al-Quran adalah makhluk. Dan ini pembahasan yang luar biasa pentingnya dan berharganya di mata para ulama as-salaf. Mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka, mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan akidah yang satu ini. Berapa banyak dari para ulama yang disiksa, bahkan yang dibunuh hanya untuk mempertahankan akidah yang satu ini. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau dipenjara di 3 kekhalifahan. Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Beliau sempat dicambuk sampai pingsan. Ya, namun beliau tegar, tetap
mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Demikian pula dengan muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buaiti. Beliau dipenjara, dibelenggu, sampai beliau pernah merasakan seolah-olah nggak ada rantai di badannya, padahal beliau dibelenggu berhari-hari, sangat lama, karena sudah sangat amat ngapal istilahnya, sampai nggak berasa rantai besi yang melilit beliau. Namun beliau mengatakan, biarkan aku mati demi mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, agar generasi yang akan datang tahu inilah akidah yang dipertahankan, diperjuangkan oleh para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Bahkan di zaman dulu, di antaranya ada kisah yang sangat luar biasa dari seorang yang bernama Abdul Aziz Al-Kinani. Beliau juga luar biasa, berjuang, berkorban demi mengatakan Al-Quran kalamullah. Namun beliau pernah mengkisahkan yang beliau bukukan dalam kitab Al-Haidah. Beliau dari kota Mekah. Beliau melihat ini fitnah khalqil Quran tidak bisa didiamkan. Beliau rela datang dari kota Mekah ke Baghdad, ke istananya Al-Khalifah. Beliau masuk waktu hari Jumat itu. Ketika selesai sholat Jumat, khutbah Jumat, beliau berdiri di depan. Kemudian beliau membawa putra beliau agak jauh. Beliau mengatakan dengan pertanyaan, wahai anakku, apa ucapanmu tentang Al-Quran? Sang putra mengatakan, Al-Quran kalamullah, diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Hanya karena ucapan itu, satu masjid bubar. Lari semua keluar dari apa? Masjid. Kenapa? Takut ditangkap. Itu zaman fitnah khalqil Quran sampai demikian, orang takut. Jangankan untuk ngomong, mendengar ucapan itu saya sudah apa? Takut. Alhamdulillah kita di sini apa? Bebas. Dengan apa? Merdeka. Kita mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Makanya dulu perjuangan para ulama luar biasa. Orang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk di penjara. Tadi Abdul Aziz Al-Kinani luar biasa. Hanya sekedar teriak Al-Quran kalamullah bukan makhluk, satu masjid bubar. Takut ditangkap, digeram menjadi pengikutnya Abdul Aziz Al-Kinani tadi. Akhirnya beliau pun berdialog dengan tokoh-tokoh kelompok Al-Jahmiyah, di antaranya Bishr Al-Marisi. Makanya ini pembahasan yang sangat penting, yang sangat berharga. Maka sering kita sampaikan, kalau dulu zaman salaf, mereka rela berkorban nyawa demi akidah yang satu ini. Kita di sini hanya cukup mempertahankan mata kita agar apa? Tetap menyala. Masa nggak bisa? Dulu taruhan nyawa, sekarang cuma taruhan apa? Taruhan nggak ngantuk saja. Masa nggak bisa? Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sedikit kita tambahkan dalil dari ayat ataupun dari hadis tentang Al-Quran adalah kalamullah. Kata para ulama, dalilnya yang pertama surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada salah satu dari orang musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, yang dibaca oleh para sahabat Rasul, oleh kaum muslimin, itu adalah kalamullah. Karena itu berasal dari Allah, Allah yang menurunkannya. Dan Rasul dalam hadis mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan manauni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada seseorang dari kaum kalian atau dari kalian yang mau membawaku kepada kaumnya, karena bangsa Quraisy mereka melarangku menyampaikan kalama rabbi, kalamnya Rabbku. Ini akidah yang dijelaskan oleh Al-Quran
dan juga sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran kalamullah. Dan ini ijma' para as-salaf. Dan sesat kalau ada yang mengatakan Al-Quran adalah hikayah atau ibara'an kalamillah, ungkapan, fotokopian dari kalamullah. Ini adalah apa? Ucapan yang sesat karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jelas-jelas cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, nggak pakai kata-kata ibarah, ungkapan dari kalamillah. Dan sekali lagi yang kita sampaikan tadi, akidah seperti ini, ya Al-Quran makhluk, ini jangan dikira sudah kadaluarsa, namun sekali lagi masih bergentayangan di tengah kaum muslimin. Apa buktinya? Beberapa saat yang lalu, mungkin antum pernah mendengar, bapak yang sudah tua renta itu mengatakan Al-Quran adalah pernyataan, ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama saja mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Nabi Muhammad apa? Makhluk. Ini masih eksis di tengah-tengah apa? Kaum muslimin. Akidah Jahmiyah masih bergentayangan. Dan di antara akidah Jahmiyah misalnya, nanti akan ada pembahasan insya Allah, bahwasanya surga neraka tidak kekal. Dulu pernah bestseller sebuah buku yang berjudul Akhirat tidak kekal. Ini juga ajaran kelompok apa? Al-Jahmiyah masih eksis. Makanya pentingnya belajar akidah salaf, karena sekali lagi kesesatan, penyimpangan, syubhat dalam masalah akidah ini masih bergentayangan di mana-mana, di dunia maya maupun di dunia nyata. Kalau di dunia lain Anda nggak tahu. Ya, sekali lagi ini adalah akidah prinsip Ahlus Sunnah yang wajib terus disampaikan kepada umat. Kata Imam Asy-Syafi'i tadi, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jadi sekali lagi kata-kata Al-Quran kalamullah itu dalilnya dari ayat, dari hadis. Adapun kata-kata bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk, dalilnya surat Ar-Rahman. Ayat pertama sampai ketiga. Masih hafal? Coba dibaca. Nah, cukup sampai di situ, Pak. Jazakumullah khair. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. 'Allamal Qur'an. Dia Allah yang mengajarkan, menurunkan Al-Qur'an. Dan dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara penciptaan manusia dengan diturunkannya apa? Al-Quran. Maka Al-Quran kata ulama bukan makhluk. Kalau manusia makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah, nama Allah bukan makhluk. Itu dalilnya. Demikian pula kalau mau ditambahkan dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan. Dan di antara perintah Allah adalah Al-Quranul Karim. Allah bedakan antara penciptaan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran bukan makhluk. Dan ini yang dikatakan juga oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau, yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari mengatakan wa innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Liqauli ta'ala. Dalilnya surat Al-A'raf 54 tadi. Kemudian Imam Bukhari menukil ucapan Sufyan bin Uyainah bahwasanya bayyanallahu al-khalqa minal amr. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah, di antaranya tadi Al-Quranul Karim bukan makhluk. Itu dalil Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kita baca riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Anir Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala qol. Dari murid beliau tadi yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau berkata, Sami'tu Syafi'i rahimahullah wa dzukral Qur'an wa ma yaqul Hafsun al-Fard. Aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah
dan pada waktu itu disebut tentang Al-Quran dan apa yang diucapkan oleh seseorang yang bernama Hafsun al-Fard. Wa kana Syafi'iyakul Hafaz al-Munfarid. Jadi sekali lagi ada seseorang yang sesat, bahkan nanti akan kita baca bagaimana Imam Syafi'i mengkafirkannya. Kenapa? Itu karena akidahnya yang kufur, mengatakan Al-Quran makhluk. Ini ada dialog nanti. Intinya kata Arabi bin Sulaiman disebutkan seseorang yang bernama Hafs al-Fard di hadapan Imam Syafi'i dan akidahnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Imam Syafi'i menamakannya dengan Hafaz al-Munfarid, artinya yang menyendiri dengan akidahnya yang sesat tadi. Wa nadzarahu bihadrati walin kana bi Misra. Intinya Imam Syafi'i pernah berdialog, berdebat dengan seorang yang bernama Hafaz al-Fard di hadapan pemimpin di Mesir pada waktu itu. Faqala lahu Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Hafaz al-Fard, kafarta wallahi alladzi la ilaha illallah. Setelah dialog panjang lebar, Imam Syafi'i memutuskan menvonis inti kafir demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Summa qamu fansarafu. Para hadirin pun setelah diputuskan oleh Imam Syafi'i statusnya Hafaz al-Fard, mereka pun pulang, bubar. Fasami'tu Hafsan yaqul, kata Arabi bin Sulaiman, aku mendengar Hafaz berkata, asyata wallahi la ilaha illa huwa asyafi'i bidami. Imam Syafi'i menghalalkan darahku demi Allah yang tidak disembah yang hak kecuali Dia. Intinya di sini, ma'asyal muslimin, yang pertama Imam Asy-Syafi'i dan juga sepakat ijma' salah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Bahkan Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitabnya tadi Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menukil lebih dari 500 nama ulama yang membuat statement Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Disebut satu persatu nama-nama mereka oleh Imam Al-Lalikai. Bahkan kata Imam Al-Lalikai, kalau aku mau menambah dari ulama alil hadis bisa ribuan yang membuat statement Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Sudah kita sampaikan mungkin di sini, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan besar bisa langsung divonis apa? Kafir. Kecuali yang terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara individu. Dan Imam Syafi'i, beliau beristihad, beliau setelah dialog panjang lebar, beliau merasa Hafaz al-Fard telah terpenuhi syarat pengkafiran secara individu dan beliau berhak menvonis karena beliau ulama. Nah, adapun kalau kita boleh enggak? Iya, belajar dulu, belum selesai kitab kajian akidah sudah kafir mengkafirkan individu. Kalau mengkafirkan secara mutlak boleh. Yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir, boleh secara umum. Paham? Tapi si B, si C-nya stop dulu. Ada perinciannya. Makanya Imam Ahmad tadi dikriminalisasi oleh 3 khalifah di penjara. Karena mereka punya keyakinan Al-Quran makhluk, yang tidak mau mengatakannya di penjara. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan 3 khalifah tersebut. Karena beliau merasa 3 khalifah tersebut hanya apa? Ikut-ikutan terpengaruh, kena syubhat. Belum tegak hujjah atas apa? Mereka. Maka tidak berhak dikafirkan. Namun di sini Imam Syafi'i tadi karena setelah dialog beliau merasa memang layak Hafaz al-Fard tadi dikafirkan. Dan itu adalah sekali lagi wewenang para ulama, wewenang diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan dari sini kita tahu bahwasanya kata-kata kafir
Ini bukan karangan Wahabi. Imam Syafi'i juga apa? Mengkafirkan. Paham ya? Ya meskipun tadi kita hanya bisa mengkafirkan secara mutlak atau takfir umum, tidak person. Kalau Imam Syafi'i secara mutlak dan juga secara apa? Person. Imam Syafi'i mencontohkan bahwasanya ada memang di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang murtad dikarenakan apa? Akidahnya yang memang sudah kufur akbar yang membatalkan keislamannya. Makanya Ahlussunnah pertengahan di antara dua kelompok sesat. Kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan yang tidak berat dikafirkan. Ya, secara individu ataupun secara umum. Kelompok liberal atau yang semisal dengan mereka mengatakan tidak ada orang yang murtad, Bang. Selama masih muslim, itu nggak ada kata-kata apa kafir-kafir dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama salaf memperinci. Ada ucapan yang menjadikan orang bisa keluar dari apa? Al-Islam. Dan Allah mengatakan wa kafaru ba'da islami. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu bagi yang memperolok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ada di antara penyimpangan kesalahan yang bisa mengeluarkan orang dari al-Islam. Di antaranya ucapan Al-Quran makhluk, ini bisa menjadikan orangnya keluar dari al-Islam. Kemudian diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman lagi, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini sekali lagi ijma' para as-salaf. Ya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya, jangan sekali lagi dituduh ini karangan Wahabi. Wahabi yang suka apa? Ini Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i Wahabi? Ya, kan banyak orang-orang yang wah sedikit-sedikit kafir, sedikit kafir. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Qala Rabi' wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Dan itu pun diwarisi oleh murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau juga mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun sekali lagi ini hukum secara global, mutlak atau umum, bukan langsung ditujukan kepada apa? Individu, kecuali kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, di antaranya tadi ditegakkan hujjah. Ya, kalau Imam Syafi'i, iya, beliau bisa menegakkan hujjah, bisa apa membantah syubhat. Kalau kita, kayak dikaji aja. Baik. Kemudian disampaikan di sini, Awanir Rabi' bin Sulaiman qala hardatu Syafi'iyah au haddatsani Abu Syu'aib illa anni a'lamu anna hadara Abdullah bin Abdul Hakam wa Yusuf bin Amr bin Yazid wa Hafs al-Fard. Ini tadi ketika dialog disebutkan nama-nama orang yang hadir. Di antaranya tadi Imam Syafi'i, ada yang namanya ya Abdullah bin Abdul Hakam wa Yusuf bin Amr dan seterusnya, dan ada tadi yang tersangka yang bernama Hafs al-Fard. Ya, wa kana Syafi'i yusami Hafsan al-Munfarid. Fasal Hafs Abdullah bin Abdul Hakam faqala ma taqulu fil Qur'an fa abani yujibahu. Ini tadi seseorang yang bernama Hafs al-Farad, dia bertanya kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Hakam, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka Abdullah bin Abdul Hakam menjawab, ya, atau tidak menjawab. Kemudian beliau mengarahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga ada yang lain mengisahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Fasa'ala Syafi'i fahtajja li Syafi'i wa talat fihi al-munadharah. Ya, seperti yang dikisahkan tadi, debat panjang antara Imam Syafi'i dengan Hafs al-Farad sampai terakhir beliau menvonis Hafs al-Farad kafir. Ya, faqama Syafi'i al-hujjah
alaihi bi anal Qur'ana kalamullah. Dikatakan Imam Syafi'i telah betul-betul menegakkan hujjah atas Hafiz Al-Farad bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk, wa kaffara, dan beliau mengkafirkan secara individunya Hafiz Al-Farad. Ya, sekali lagi ini sikap tegas, jelas ya dari para al-ulama bagi para penyesat umat. Kalau memang layak dikafirkan, ya dikafirkan. Cuma siapa yang berwenang mengkafirkan secara individu? Ya para ulama, ya hakim-hakim di pengadilan syariat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ada pertanyaan, apakah Hamas pejuang Palestina atau bukan? Di Indonesia nama Hamas itu sangat populer sebagai pejuang Palestina. Mohon pencerahannya. Kita sudah berulang kali di beberapa kajian kita bahas. Yang pertama, Hamas kalau kita lihat sejarahnya, dia merupakan cabang dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Cabang di Palestina namanya apa? Hamas. Dan ulama Ahlussunnah sepakat ya di zaman ini, karena memang Ikhwanul Muslimin muncul di zaman ini, di abad ini, dan mereka sepakat Ikhwan Muslimin bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Pendirinya saja Hasan Al-Banna, tokoh sufi, pengkeramat kuburan, akidahnya dalam masalah asma wa sifat, at-tauhid al-mufawwidah, yang menyerahkan sifat Allah hanya kepada Allah. Ya, banyak penyimpangan-penyimpangannya dalam masalah akidah, dan di antaranya alhamdulillah di rumah saya ada, perpustakaan saya ada beberapa referensi kitab-kitab tokoh mereka. Ya, di antaranya kitabnya Hasan Al-Banna, Al-Aqaid. Ya, demikian pula kitabnya Umar Tilmisani, tokohnya Ikhwan Muslimin setelah Hasan Al-Banna, dan yang lainnya. Di antaranya Hasan Al-Banna dikisahkan suka mentakrib, ya, punya proyek istilahnya mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Di zaman Hasan Al-Banna sering terjadi istilahnya apa sekarang itu berganti-ganti ziarah, apa namanya istilahnya? Ya, antara kelompok Ikhwan Muslimin dengan kelompok tokoh Syiah datang ke markas Ikhwan Muslimin, tokoh Ikhwan Muslimin dan datangi markasnya Syiah Rafidhah. Ini diceritakan oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Dan sampai detik ini akidah manhaj tersebut masih dipegang oleh Hamas yang merupakan tadi cabangnya Ikhwan Muslimin di Palestina. Dan sudah menjadi rahasia umum bagaimana mesranya mereka dengan Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Apapun alasannya itu batil. Dan sudah kita saksikan juga bersama bagaimana sampai tokoh mereka kapan lalu mati di kandangnya Syiah Rafidhah. Paham? Ini dari sisi apa? Istilahnya silsilah nasab mereka kepada Ikhwanul Muslimin. Kalau Jahmiyah tadi kepada Jahmi Sofan sampai kepada Al-Yahud. Dan kalau kita lihat, dan ini juga dibahas oleh banyak para ulama, bagaimana jihadnya Hamas tidak sesuai dengan ajaran tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Kalau zaman Rasul, ketika para sahabat dalam keadaan lemah di kota Mekah, mereka tidak punya kekuatan yang bisa menandingi kekuatan orang musyrikin jahiliyah, mereka tidak teriak jihad dengan senjata. Mereka bersabar meskipun banyak yang dibantai oleh kaum musyrikin dari para sahabat Rasul. Keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana Bilal disiksa. Namun Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul tidak membela, menolong mereka dengan menghunuskan pedang. Karena apa? Ini adalah jihad yang harus sesuai dengan wahyu ilahi, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi SAW dan kepada umat ketika dalam keadaan lemah, jangan nekat menghunuskan pedang dalam berjihad melawan orang-orang kafir tersebut. Meskipun bukan berarti diam, ada cara yang lain dalam berjihad, karena jihad itu bukan hanya dengan pedang. Allah katakan dalam surat Al-Furqan, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian mentaati orang kafir dan berjihadlah dengannya.
kata para ulama tafsir, sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini Makkiyah, sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Namun ada kata-kata wajahidhum, berjihadlah melawan mereka orang kafir, bihi dengannya, kata Abdullah Abbas, bil Quran. Jihad itu tidak selalu identik dengan apa? Pedang. Jihad juga dengan apa? Al-Quran. Dikalah lemah kaum muslimin tidak punya kekuatan militer, ada jihad lain, jihad dengan al-ilmu, menyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Itu termasuk bagian daripada jihad, sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Jihad ada 4, jihadun nafsi, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir munafik, jihad melawan pelaku bid'ah, kemaksiatan dan kemungkaran. Banyak macam-macam al-jihad. Ketika lemah, tidak boleh kaum muslimin nekat menguruskan pedang melawan orang kafir, karena madaratnya pasti lebih banyak. Dan inilah yang terjadi sekarang. Kalau kita masih punya mata yang sehat, akal yang sehat, kita lihat apa akibat dari jihadnya Hamas sekarang ini, yang terakhir ini. Dan ini bukan sekali saja, sudah berulang-ulang kali. Berapa puluh ribu kaum muslimin yang dibantai. Mereka nyerang orang Yahudi, mereka bisa sembunyi di terowongan. Siapa ini bantai? Rakyat sipil. Dan ini sekali lagi sudah menjadi rahasia umum. Berapa puluhan ribu kaum muslimin yang dibantai? Berapa mereka yang mengungsi? Berapa dari fasilitas kaum muslimin yang dihancurkan? Itu sekali lagi menunjukkan sebagaimana kata para ulama, min thimarihi tu'raf, dari akibatnya saja kita tahu ini jihad yang syar'i atau jihad yang bid'i. Maka sekali lagi kalau kita mau menimbang, timbang semuanya dengan qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu ada syaratnya. Di antara syaratnya harus ada pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Harus kaum muslimin punya kekuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayati as-sabr. Kaum muslimin jika dalam keadaan lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ini fikih jihad ala Rasul. Kalau ada fatwa fulan-fulan, kita katakan kita ahli sunnah punya prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Kita kalau berselisih, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Sekarang kita timbang tadi, jihadnya Hamas dengan jihad ala Rasul. Apakah sama? Tidak. Sama-sama sekali. Apalagi tadi, mereka getol bermesraan dengan orang Syiah Rafidhah. Sedangkan Syiah Rafidhah musuhnya para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan kepada manusia-manusia yang membenci, memusuhi, bahkan mengkafirkan pejuang pertama dalam Islam, yaitu para sahabat Rasul SAW. Sedangkan Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhiratil ummah illa ma'aslah awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Bagaimana sekali lagi orang-orang tersebut bermesraan, tolong menolong gotong royong untuk katanya membantu kaum muslimin, padahal mereka musuh bebuyutan para sahabat, bahkan musuh Islam dan kaum muslimin. Syekhul Islam mengatakan, wahum daiman ma'al kuffar fi muharabatin muslimin. Dalam sejarah Syiah Rafidhah atau Syiah Batiniyah itu selalu di belakang orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan pernah percaya kepada Syiah Rafidhah. Katanya mau membela Palestina, membela, tidak ada, kadzabun. Kata Imam Syafi'i, nanti akan ada ucapan Imam Syafi'i tentang Syiah Rafidhah. Kata beliau, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizulmir Rafidhah. Tidak ada kelompok hawa nafsu yang lebih berdusta dibandingkan Syiah Rafidhah. Jangan percaya mereka mau membantu kaum muslimin di Palestina,
berjihad melawan Yahudi, mereka loh produknya orang apa? Yahudi. Seperti yang kita sampaikan tadi. Siapa pendiri mereka? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dan mereka mempropagandakan sekarang sebagai pejuang kaum muslimin. Padahal sekali lagi mereka musuh Islam dan kaum muslimin. Dan sebagian orang-orang terkecoh, tertipu dengan mereka yang Syiah Rafidah, yang dikafirkan oleh banyak para ulama, dipuji luar biasa. Sedangkan negara Saudi Arabia, negara tauhid, tidak ada negeri yang dibangun yang luar biasa memperjuangkan tauhid dibandingkan Saudi Arabia. Malah yang dituduh sekarang apa? Anteknya Yahudi, membela Yahudi. Naudzubillah. Ini propaganda apa? Syiah Rafidah qatalahumullah. Ahlus Sunnah sekali lagi punya prinsip. Syiah Rafidah selama-lamanya musuh Islam dan kaum muslimin, bukan pejuang Islam, apalagi dikatakan mereka sebagai tadi penyelamat Gaza ataupun kaum muslimin Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Demikian pula sekali lagi tadi yang bermesraan dengan mereka sama sekali jauh daripada akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sikap kita terhadap kaum muslimin di Gaza? Ya, kalau kita bisa bantu dengan harta kita, minimal dengan doa kita, semoga Allah menolong kaum muslimin di Gaza dan dimanapun mereka berada, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang al-Yahudi. Intinya jihad itu ada aturan mainnya, sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nekat belum punya senjata yang bisa melawan orang-orang kafir tersebut, maka ini namanya bunuh diri, membinasakan diri sendiri. Wala tuhliku anfusakum. Kisah Nabi Isa di akhir zaman itu juga kata ulama ada fikih jihadnya. Ketika Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal, Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang sangat perkasa, yang sangat bengis, yang sangat kejam. Nabi Isa dengan kaum muslimin tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan Nabi Isa naik ke bukit Tur. Bukan disuruh apa? Melawan. Yang penting sikat, yang penting nanti mati saya, tidak. Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah itu harus ikhlas, namun nggak cukup ikhlas. Ittiba usun sunnah. Dikala lemah, Rasul mencontohkan jihadnya bukan dengan senjata, jihadnya dengan dakwah kepada apa? At-tauhid. Dan berapa saat yang lalu, Ana pernah baca dari ucapan Syekh Ali Abu Haniyah, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang tinggal di dekat Gaza sana. Beliau menukilkan kayak kesepakatan dari para dai masyayikh dakwah salafiyah yang ada di sekitar situ. Mereka semua sepakat bahwasanya ini semuanya kesalahan dari Hamas, dan yang berkata selain dari ini itu keliru karena mereka saksi hidup di sana. Paham dong? Nah, ini secara ringkasnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pejabat-pejabat kita itu kan setiap mau menjabat kan membaca sumpah demi Allah. Nah, tapi kenyataannya kan nampaknya banyak yang kurang amanah. Nah, ini kira-kira gimana? Apa ada masalah apa? Terus kemudian juga apa mereka kira-kira bayar kapal? Taib. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kita menjawab secara umum, tidak menvonis orang perorangannya, bahwasanya bersumpah tadi harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada contohnya bersumpah dengan Al-Mushaf. Sekali lagi, ini kalau mau didalami lagi harus ada sedikit perincian. Mushaf, antum kalau pegang mushaf itu kan ada kertasnya, ada muqaddimah dari penerbit, itu bukan kalamullah. Paham? Maka sekali lagi yang benar tidak boleh bersumpah dengan mushaf, karena di mushaf itu ada selain apa? Dari apa? Kertasnya, tintanya. Beda dengan mengatakan misalnya Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Paham toh? Maka sekali lagi, kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah atau bi kalamillah, bukan dengan apa?
al-mushaf, karena di dalam mushaf ada selain dari kalamullah, alias itu adalah makhluk, kertasnya makhluk, tintanya adalah makhluk, muqaddimah penerbit itu juga apa? Bukan kalamullah. Paham? Kemudian kalau ada yang menyelisih, sekali lagi antum jangan ngomong pejabat, sekali lagi tadi di pasar apa enggak ada yang banyak, luar biasa banyaknya. Sekali lagi kesalahan yang atas ini semuanya karena apa? Yang di bawah. Sebagaimana kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim atas orang yang zalim lainnya karena perbuatan zalim mereka. Makanya dulu Hajjaj bin Yusuf yang merupakan gubernur yang sangat luar biasa sadisnya, membunuh ribuan kaum muslimin, bahkan diantaranya sahabat Rasul. Itu diantaranya apa? Ketika dicaci maki oleh sebagian orang, Hasan al-Basri mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Allah menguasakan Hajjaj atas kalian itu karena sebab dosa-dosa kalian. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini ada pertanyaan di medsos. Kenapa mayoritas di Indonesia yang mengklaim bermadzhab Imam Syafi'i tapi amalannya tidak sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Imam Syafi'i? Sebenarnya tanyanya kepada mereka. Ini memang termasuk keajaiban dunia, mengklaim sebagai pengikut madzhab Syafi'i namun jauh dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Contohnya tadi permasalahan Allah fis sama, sudah kita pernah sampaikan. Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah, dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau menyatakan, menegaskan Imam Syafi'i, beliau meyakini Allah di atas langit. Namun naudzubillah min dzalik, banyak dari mereka yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Bahkan kalau nggak salah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir dulu, sebagian mereka di negeri kita ini, anak pernah mendengar dari potongan videonya, mengatakan yang meyakini Allah di atas langit dia kafir. Bahkan dia mengatakan Imam Syafi'i berkata yang meyakini Allah bersemayam di atas aras dia kafir. Imam Syafi'i gang berapa itu? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi asbun saja ahlul bidah. Mana referensinya? Padahal sebaliknya kata Imam As-Sabuni, ini ijma salaf Allah fi as-sama. Ini semuanya wallahu taala alam, karena sudah termakan, tertipu dengan akidah-akidah sesat namun mereka untuk mengelabui umat mendompleng nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang aneh lagi, mereka menuduh kita tidak mengikuti mazhab yang 4, padahal sekali lagi mereka kalau dibandingkan dengan kita tidak pernah mereka misalnya mengkaji akidah Imam Syafi'i seperti riwayat-riwayat dari murid-murid Imam Syafi'i, atau mengajarkan kitab akidah yang ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Humaidi. Tidak ada dari mereka yang mengajarkan kitab-kitab akidah tersebut. Yang mengajarkan siapa? Yang mereka tuduh Salafi, Wahabi. Kita alhamdulillah yang mengajarkan kitab-kitab tersebut. Katanya mereka menuduh kita tidak ikut mazhab yang 4. Kitalah yang pertama kali di negeri ini dari kalangan dakwah salafiyah yang mengajarkan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad tentang masalah akidah. Nggak pernah sama sekali kita dengar dari mereka, entah di pondok mereka, di kajian mengajarkan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad. Maka sekali lagi itulah ahlul bid'ah, sukanya memutarbalikkan fakta. Namun kita sekali lagi harus tetap istiqomah di atas akidah para ulama salaf meskipun banyak titik-titik menggonggong. Taib, yang terakhir kalau ada yang mau tanyakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya jadi mau bertanya, itu mengenai zikir. Kita berzikir la ilaha illallah. Kalau disambungkan Muhammad Rasulullah, benar? Taib, secara umum
Yang Rasul ajarkan dari zikir itu cukup mengucapkan at-tahlil saja. Di antaranya dalam 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, Rasul pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam riwayat ada lanjutan, fa'aksiru minat tasbih wa tahlil wa tahmid. Maka perbanyak mengucapkan at-tasbih, subhanallah. Wa tahlil. Namanya tahlil cuma apa? La ilaha illallah. Maka cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tambah lagi wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Wallahu taala. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.